Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk yang namanya Ibu panggil. Harap angkat tangan ya. Hazifatul Aula, Halira. Zulfari Hadatul Aisi, Muhammad Reza Kurniawan. Hadir. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, kemarin kan kita minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Masih ingat manusia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Nah, melalui paru-paru, kemudian melalui hidung untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, bagian pernapasan pada hewan. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak sebelum ke materi, tahu ini apa? Kertas. Ya betul, kertas. Nah, tapi ini dinamakan mind mapping atau peta pikiran. Karena agar memudahkan, Ibu buat ini agar memudahkan ketika kalian memahaminya. Nah, pernapasan hewan. Sini sudah ada serangga, burung, ikan, cacing, dan amfibi. Yang pertama, serangga. Anak-anak tahu serangga? Tahu. Contohnya apa? Kecoa. Terus? Kupu-kupu. Terus? Semut. Nah, selain ketiga itu juga tadi ada belalang gitu ya. Nah, serangga ini bernapas menggunakan trakea. Kalau manusia kan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kalau serangga menggunakan trakea. Nah, trakea ini memiliki cabang yang disebut trakeola ya. Cabangnya trakea disebut trakeola. Nah, nanti di dalam trakea akan mengedarkan oksigen ke seluruh sel tubuh dan organ. Nah, kemudian setelah itu udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil yang dinamakan spirakel. Apa pori-pori kecil dinamakan apa? Spirakel. Betul, spirakel, pori-pori kecil ya. Nah, selanjutnya udara akan beredar melalui pembuluh udara kecil. Kemudian sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, kemudian karbon dioksida atau yang akan dikeluarkan dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel atau lubang pori-pori kecil. Paham? Paham. Jadi tadi serangga bernapas menggunakan apa? Trakea. Tuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu burung. Anak-anak tahu burung, contoh burung atau ada yang memelihara di rumah? Tahu. Burung apa? Burung perkutut. Nah, burung ini bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti manusia, tetapi burung juga memiliki alat lain yang dinamakan pundi-pundi udara. Berarti selain bernapas menggunakan paru-paru, juga menggunakan pundi-pundi udara. Nah, bagaimana proses pernapasan burung? Nah, kemudian pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan udara saat burung itu terbang ke atas, terbang awan. Nah, setelah udara masuk, setelah itu udara akan masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian sampailah ke pundi-pundi udara, dan terakhir sampailah ke paru-paru. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum lanjut ke ikan, sekarang Bu Guru mau nanya, kalian ada yang memelihara ikan di rumah? Ada. Nah, Mas Reza kan ada ya, Mas Reza. Nah, Mas Reza tahu nggak ikan bernapas menggunakan apa?
Belum. Belum tahu. Nah, guru jelaskan ya. Jadi ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, kalau burung kan tadi sama seperti manusia menggunakan paru-paru. Kalau serangga kan menggunakan trakea. Nah, kalau ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, letak insang itu di mana? Jadi insang itu letaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri kepala si ikan. Dan insang itu berjumlah 4 pasang. Berjumlah 4 ya insang. Nah, kemudian bagian-bagian insang itu berbentuk lembaran yang disebut lembaran insang. Jadi nanti di insang ada lembaran-lembaran yang disebut lembaran insang. Nah, pada lembaran insang ini nanti akan terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang digunakan untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Nah, bagaimana cara ikan untuk memperoleh oksigen? Nah, karena ikan hidup kan di air ya, ikan hidup di air, jadi otomatis ikan akan memperoleh oksigen dari dalam air. Nah, lanjut ya. Yang keempat yaitu cacing. Cacing kan hidup di tanah, jadi dinamakan cacing tanah. Nah, anak-anak pernah melihat hidung cacing? Tidak. Lalu bagaimana cacing bernafas? Sudah tahu? Tidak. Belum tahu. Nah, jadi cacing itu bernafas menggunakan kulit. Itu juga kenapa kalau anak-anak perhatikan kenapa kulit cacing itu berlendir dan agak basah, jadi agak susah dipegang karena di dalam karena kulit cacing itu berisi oksigen dan karbon dioksida yang digunakan untuk bernafas. Jadinya kulit cacing itu terlihat berlendir. Jadi cacing bernafas menggunakan kulit ya. Nah, yang terakhir amfibi. Anak-anak tahu tidak kenapa ibu memasangkan amfibi dengan katak? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi belum tahu amfibi itu apa ya? Belum. Nah, baik ibu jelaskan. Jadi amfibi itu merupakan hewan yang hidup di 2 alam, yaitu alam darat dan alam air. Nah, jadi katak itu dapat hidup di 2 alam. Katak dapat hidup di darat dan di air. Pernapasan katak juga unik karena setiap perkembangannya katak memiliki pernapasan yang berbeda-beda. Coba perhatikan. Pada saat pupa atau saat masih kecebong, katak bernafas menggunakan insang luar. Insang sama dengan ikan ya, menggunakan insang, tapi terletak di luar. Nah, saat katak beranjak muda, katak berganti lagi. Yang tadinya memakai insang luar, sekarang memakai insang dalam. Nah, setelah katak dewasa atau tua, katak akan berganti lagi, akan bernafas sama seperti manusia, menggunakan paru-paru dan kulit seperti cacing. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem pernapasan hewan. Nah, karena tidak ada yang bertanya dan tadi sudah ibu jelaskan kembali, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah berangkat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.